populasi dan sampel. Baik, yang pertama itu ada pengertian populasi. Nah, populasi ini adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Nah, populasi ini adalah semua nilai baik hasil perhitungan maupun pengukuran, baik kuantitatif maupun kualitatif, dari karakteristik tertentu mengenai sekelompok objek yang lengkap dan jelas. Nah, berarti dapat kita lihat bahwa populasi ini bukan hanya sekedar orang, tetapi juga objek atau benda-benda alam. Bukan hanya sekedar jumlah yang ada pada subjek atau objek, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek penelitian. Selanjutnya itu ada sampel. Nah, sampel ini adalah sebagian untuk diambil dari keseluruhan objek yang diteliti, yang dianggap mampu mewakili populasi. Kemudian, menurut Isaac dan Michael, didapatkan dari tabel penentuan jumlah sampel dengan taraf kesalahan 5%. Bila populasinya itu sebanyak 25, maka sampel yang diambil sebanyak 23 orang. Sampel adalah sebagian objek yang diambil dari keseluruhan objek yang diteliti atau populasi dan dianggap mewakili seluruh populasi tersebut. Nah, sampel juga sebagian atau wakil populasi yang diteliti menurut Suharsini Arikunto 2002-109. Nah, yang ketiga itu ada konsep dasar pengambilan sampel. Nah, dalam pengambilan sampel juga ada beberapa prosedur. Itu yang pertama, menentukan tujuan penelitian. Jadi, di awal pemilihan sampel kita harus menentukan apa tujuan dari penelitian yang dilakukan. Nah, yang kedua, setelah kita menentukan tujuan, kita menentukan populasi penelitian. Apakah itu berupa orang, atau berupa benda-benda alam, atau berupa karakteristik-karakteristik sesuai tujuan penelitian dan topik penelitian yang kita lakukan. Yang ketiga, menentukan jenis data yang diperlukan. Menentukan teknik sampling. Ada banyak teknik sampling yang secara garis besar ada dua teknik sampling yang dapat dilakukan. Yang pertama, itu ada probability sampling, dan yang kedua itu ada non-probability sampling. Nah, selanjutnya itu menentukan unit sampel yang diperlukan. Selanjutnya menentukan besarnya sampel atau sample size, dan yang terakhir kita memilih atau pengambilan sampel. Penyimpangan hasil yang didapat dari pengambilan sampel dapat terjadi. Sampling error, sebenarnya hal ini bukanlah kesalahan benar-benar kesalahan, tetapi adalah variasi dari konsekuensi pengambilan sampel. Maksudnya bahwa setiap sampel yang akan diambil dari suatu populasi akan berdistribusi sekitar nilai populasi. Yang kedua ada non-sampling error. Maksudnya di sini adalah error yang bukan karena sampel, tetapi disebabkan oleh pelaksanaan dalam pengambilan sampel sampai tahap analisisnya, yaitu pada saat perencanaan, pelaksanaan, pengolahan, analisis, dan interpretasi. Selanjutnya ada prinsip dasar perhitungan besar sampel yang tergantung kepada biaya yang tersedia, waktu, serta tenaga yang akan melaksanakan variasi yang ada dalam variabel yang akan diteliti, serta banyaknya variabel yang akan diamati presisi, ketetapan yang dikehendaki. Makin besar sampel, kemungkinan akan lebih tepat menggambarkan populasinya. Ini juga sampai batas ketiga, karena makin besar sampel, kemungkinan membuat kesalahan pada saat pengukuran juga akan menjadi besar, atau errornya meningkat. Rencana analisis. Kalau analisis hanya manual, tidak mungkin menganalisis data yang banyak sekali. Selanjutnya ada penetapan populasi. Penetapan populasi ada dua yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, pertimbangan keterkaitan subjek dalam populasi
Terdapat 3 hal yang perlu dimengerti dalam penetapan populasi ini. Yang pertama, identifikasi kesatuan analisis atau unit analisis, penetapan batas-batasan keluasaan populasi. Yang ketiga, pemahaman tentang subjek dalam populasi. Selanjutnya ada batasan populasi. Batasan populasi di sini dibagi menjadi 2, berdasarkan jumlah populasinya dan berdasarkan sifat populasinya. Berdasarkan jumlah populasinya dibagi lagi menjadi 2, yaitu populasi terbatas dan populasi tak terbatas. Populasi terbatas adalah ketika sumber data yang ada dalam populasi jumlahnya relatif dan masih bisa dihitung karena adanya batasan jumlah secara kuantitatif. Sedangkan populasi tak terbatas adalah kebalikan dari populasi terbatas. Karena populasi yang tak memiliki batas yaitu ketika sumber yang ada dalam populasi tidak dapat dinyatakan dengan satuan jumlah karena jumlah yang sangat banyak dan tidak memiliki batas. Berdasarkan sifatnya dibagi lagi juga menjadi 2, yaitu populasi homogen dan populasi heterogen. Populasi homogen adalah populasi yang dimana unsurnya memiliki sifat yang relatif sama, sehingga banyaknya jumlah tidak menjadi masalah karena sifatnya sudah sama. Populasi heterogen sebaliknya dari populasi homogen. Dalam populasi heterogen, populasi unsurnya memiliki sifat yang berbeda dan memiliki banyak variasi atau keragaman di dalamnya. Maka dari itu, perlu ada batasan yang harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif maupun kualitatif. Jadi pada syarat sampel ini, itu ada yang namanya 5 bagian representatif. Yang penting jika sampel dikatakan representatif itu sebagai berikut. Yang pertama ada namanya ukurannya atau besarnya N. Nah, jadi yang kedua ada namanya mencakupi kebutuhan teknik pengambilannya, memperhatikan karakteristik populasi. Jadi pada saat kita pengambilan sampel itu sangat perlu kita memperhatikan kebutuhan tentang teknik pengambilannya, bagaimana teknik pengambilannya, bagaimana karakteristik populasinya, itu sangat penting dan kita memperhatikannya. Kemudian selanjutnya itu ada namanya sifat peneliti. Jadi bagaimana sifat peneliti pada saat melakukan penelitian itu juga sangat mempengaruhi rumusan atau kesimpulan pada saat penelitian. Nah, jadi jika peneliti yang baik, otomatis nanti hasil penelitiannya pun juga baik dan otomatis juga kesimpulan dari penelitian atau sampel-sampel yang didapatkan pun juga akurat. Tapi sebaliknya nih, jika seandainya rumusan sampel atau peneliti, sikap peneliti ini tidak baik pada saat pengambilan sampel, otomatis nanti hasil-hasil yang didapatkan pada saat melakukan penelitian pun juga tidak akurat pula. Jadi gitu teman-teman. Kemudian yang keempat ada namanya tingkat ketelitian atau kesalahan atau tanda kutip ini error nih dalam rentang skala 0,1% sampai 20%. Nah, lalu bagaimana sih jika skalanya tuh di atas 20%? Otomatis tingkat ketelitiannya atau tingkat kesalahannya itu sangat tinggi. Kemudian yang kelima ada namanya signifikasi praktis dan signifikasi statistik. Jadi bagaimanakah yang dikatakan sampel yang baik? Itu ada 2 bagian menurut pakarnya. Yang pertama, semakin besar tingkat kesalahan, maka semakin kecil ukuran sampel. Yang kedua, itu semakin kecil tingkat kesalahan, maka semakin besar ukuran sampel. Nah, jadi yang kedua ada namanya ukuran sampel. Jadi bagaimana ukuran sampel ini? Ini yang bakal kami bahas. Nah, di ukuran sampel atau sampel size yaitu jumlah subjek yang diperlukan dalam sebuah penelitian merupakan aspek penting dari sebuah penelitian. Karena menentukan presisi atau ketelitian kita, estimasi atau taksiran kita dalam ukuran sampel tentang parameter populasi yang diteliti dan reliabilitas atau konsistensi kesimpulan tentang hipotesis yang diuji. Nah, lalu bagaimana sih rumus sampel? Jadi rumus sampel itu ada namanya rumus Lopin. Nah, jadi rumus Lopin ini atau alert note yaitu N sama dengan N1 ditambah NE2 atau alert sampai not, yaitu yang dimana N kecil ini yaitu besar sampel yang N besar sebagai ukuran populasi atau jumlah elemen dalam populasi, dan E kecil ini yaitu dengan nilai presisi atau tingkat signifikasi yang telah ditentukan.
Umumnya dalam penelitian tingkat signifikasi ditentukan sebesar 95% atau 0,05. Sekian dulu presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Selamat pagi.